ويا حضرات المشايخ والعلماء الأجلاء, segenap para habaib anak cucu baginda Rasulullah SAW, wabil khusus akhina fillah al-habib Husni Fakhruddin bin Salim Syekh Bakar wa akhi al-habib Muhammad Fajar bin Salim bin Hussein bin Syekh Bakar bin Salim, dan segenap para kiai, para masyaikh, para ustadz, pewaris ilmu baginda Rasulullah SAW, wabil khusus guru kita Romo Kiai Husnul Muzair, dan juga guru kita akhina fillah Kiai Hamim Jazuli, berserta segenap keluarga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, serta para ulama, para kiai yang tidak bisa saya sebutkan nama mereka satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada mereka, dan juga akhina fillah ikhwanina al-kiram, ini jamaah ini safari maulid yang telah benar-benar berjuang selama 65 malam ini terus menerus. Mudah-mudahan mereka semua dan kita beserta keluarga kita semua insyaallah berkat daripada safari maulid ini, diadakannya kita majelis salawat 2 bulan lebih ini, mudah-mudahan kita semua lebih-lebih keluarga daripada pengurus-pengurus safari maulid ini insyaallah akan bisa mendapatkan kelak syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masih diakui oleh baginda Rasulullah sebagai umat beliau. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir beserta keluarga kita, orang-orang yang kita cintai, bahkan segenap kaum muslimin dimanapun mereka berada, mudah-mudahan kelak akan dikumpulkan Allah di dalam surga Allah di bawah naungan bendera baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Segenap para hadirin hadirat tetamu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini tadi saya telah berbincang-bincang dengan Kiai Hamim Jazuli tadi itu, yang mana beliau ini perjuangannya Masya Allah mulai tahun 2019 ya, sampai sekarang sudah santri dan santriwatinya sudah 180 sudah, bahkan untuk tahun ajaran baru sudah ada satu kelas sudah full tadi penuh. Nah ini alhamdulillah. Ini saya yakin bahwa beliau ini adalah termasuk orang yang ikhlas tadi itu. Jadi tidak mengadakan ma'had ini atau pesantren ini bukan untuk urusan bisnis, tidak. Bahkan beliau mengeluarkan banyak sini dana untuk membiayai pesantren Al-Ikhlas ini. Jadi benar-benar sesuai dengan namanya Pondok Pesantren Al-Ikhlas. Mudah-mudahan Allah benar-benar menjadikan ini beliau, keluarga serta para pengajar, santri-santriwatinya mudah-mudahan akan menjadi orang-orang yang mukhlisin, benar-benar ikhlas, yang bisa melanjutkan perjuangan baginda Rasulullah SAW, perjuangan para ulama as-salafuna as-salihun. Dan tadi juga beliau telah menjelaskan tadi dalam sambutannya bahwa di antara yang memotivasi beliau itu sebab ada di antara saudara-saudara kita ini yang karena kekurangan biaya sehingga memasukkan putra-putrinya di pondok-pondok pesantren karena gratis tadi itu. Padahal alirannya berbeda dengan kita. Sehingga ketika sudah lulus anak-anak tersebut yang diharapkan oleh orang tuanya akan menjadi penerus baginda Rasulullah, para ulama salafun salih, ternyata berbeda tadi itu. Maka salah satu motivasi yang mendorong beliau adalah ini tadi itu. Agar santri dan santriwati yang belajar di pondok pesantren Al-Ikhlas ini benar-benar akan mengikuti ajaran as-salafuna as-salihun tadi itu. Sebab baginda Rasul 15 abad yang silam sudah mewanti-wanti kita semua. Inna hadal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Inna hadal ilma dinun. Sesungguhnya ilmu yang kalian pelajari ini adalah agama.
Ilmu yang kalian pelajari akan menentukan kualitas daripada agama kalian. Oleh sebab itu fanduru, lihat-lihatlah, hati-hatilah, amman ta'khuduna dinakum. Dari siapa kamu akan menimba ilmu tadi itu? Harus hati-hati tadi itu. Jangan asalkan berlabelkan pondok pesantren Islam langsung tadi. Harus kita perhatikan, tanya, teliti tadi itu. Apakah ajarannya sama dengan apa yang diajarkan baginda Rasulullah, apa yang diajarkan as-salafun as-salihun? Sebab tidak semuanya sesuai dengan ajaran baginda Rasulullah. Meskipun mereka mengaku Ahlussunnah Jamaah kadang-kadang itu ya. Tapi kita harus hati-hati tadi itu. Tanya pada orang sekitarnya. Sebab kalau kita salah dalam memasukkan anak-anak kita ke tempat-tempat pendidikan yang keliru, maka mereka akan menuntut kita kelak di hari kiamat ini. Di dalam surat At-Tahrim, Allah mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai segenap orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jagalah diri kalian. Dan jagalah keluarga kalian, anak istri kalian dari api neraka. Dalam surat At-Taghabun, Allah mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu, inna min azwajikum wa auladikum aduwan lakum, fahdharuhum. Wahai segenap orang yang beriman, inna min litab'id, sebagian. Sesungguhnya sebagian dari istri-istri kalian, sebagian dari putra-putri kalian akan menjadi musuh-musuh kalian. Aduwan lakum. Oleh sebab itu fahdharuhum. Hati-hatilah terhadap mereka ini. Bila kita salah dalam mendidik anak istri kita, keluarga kita, di dunia mereka akan jadi musuh kita, terlebih-lebih nanti di akhirat nanti. Sebab mereka lah yang akan pertama kali menuntut kita sebelum orang banyak menuntut kita. Sebagaimana dijelaskan oleh baginda Rasulullah, awwalu ma yata'allaqu birrajul yaumal qiyamah ahluhu wa waladuh. Kelak pada hari kiamat, yang pertama kali akan menuntut kita adalah ahluhu, keluarganya, istrinya, dan anak-anaknya, putra-putrinya. Istri akan mengatakan kepada Allah, Ya Rabb, ini orang yang zalim, yang mana tatkala di dunia menjadi suami saya, tidak mendidik saya dengan pendidikan agama, tidak menyuruh saya salat, tidak menyuruh saya ngaji, membiarkan saya keluyuran keluar rumah, terbuka sebagian aurat, bahkan dia telah memberi makan saya dan putra-putri saya dengan uang haram. Maka hukumlah ya Rabb orang yang zalim ini dengan seberat-beratnya. Begitu pula nanti putra-putri kita akan mengatakan, Ya Rabb, ini orang yang zalim, yang mana ketika di dunia menjadi ayah kami, tidak mendidik kami dengan pendidikan agama, tidak menyekolahkan kami di sekolah-sekolah agama, sehingga kami tumbuh kembang, tidak mengerti agama dengan benar, tidak bisa membedakan mana yang halal, yang haram, tidak bisa sholat dengan baik, tidak bisa mengaji Al-Quran dengan sempurna, tidak bisa membedakan yang halal, yang haram, tidak tahu saya. Sehingga kami terjerumus ya Rabb, melakukan perbuatan-perbuatan dosa maksiat, perjudian, perzinahan, narkoba, dan lain sebagainya. Bahkan dia telah memberi makan kami ya Rabb dengan uang haram. Maka kami mohon keadilan ya Rabb, hukumlah orang yang zalim ini lipat 2 kali daripada yang kau memberikan kepada kami ya Rabb. Ini pasti kita akan berhadapan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dituntut oleh keluarga kita. Jadi kita jangan sembarangan memasukkan tadi itu putra-putri kita dalam pondok-pondok pesantren ini, jangan. Dan alhamdulillah guru kita ini Kiai Hamim ini Masya Allah, itu sesuai dengan nama pondoknya, Pondok Pesantren Ikhlas. Mudah-mudahan tadi itu niat beliau ikhlas, juga para santri-santriwati dan guru-gurunya semua insya Allah minal mukhlisin semuanya tadi itu. Ilmunya dijadikan ilmu yang barakah, yang benar-benar akan bisa mengikuti langkah baginda Rasulullah SAW. Sebab para ulama adalah pewaris-pewaris ilmu baginda Rasulullah. Al-ulama warathatul anbiya. Adapun tentang aliran-aliran yang bermacam-macam, ini memang sudah diprediksi oleh baginda Rasulullah SAW. Sejak 15 abad yang silam, dalam banyak hadis berulang kali dengan redaksi yang bermacam-macam, berbeda-beda, tapi intinya sama. Di antaranya, iftaraqatil yahudu ala 71 firqah.
menggunakan bentuk fi'il madhi. Iftaraqatil Yahud. Kaum Yahudi telah terpecah menjadi 71 firqah. Waftaraqatin Nasara ala fnataini wa sab'ina firqah. Begitu juga kaum Nasara telah terpecah menjadi 72 firqah. Wasataftariqu ummati, menggunakan bentuk fi'il mudhari dan diawali dengan huruf sin dari sa. Dan umatku akan terpecah, kata baginda Rasulullah, ala thalathin wa sab'ina firqah, menjadi 73 firqah. Tapi saat Rasulullah baru satu, belum ada tadi itu. Rasul menggunakan fi'il mudhari, wasataftariqu ummati, umatku akan terpecah menjadi 73 firqah, kulluha finnar, yang mana semuanya finnar, illa firqatan wahidatan, kecuali satu saja di antara 73 tadi itu. Sehingga para sahabat ketakutan bertanya, manhum ya Rasulullah, siapakah mereka ini ya Rasulullah? Yang satu dari 73 yang selamat tadi itu, yang kemudian terkenal dengan al-firqah an-najiyah, kelompok yang selamat dari 73 tadi, satu di antara 73. Rasul mengatakan, ma'ana alaihi wa ashabi, yang saya berjalan di atasnya dan juga para sahabat-sahabatku. Juga dalam hadis mungkin yang kita sering dengar tadi itu panjang di sini. Itu Rasulullah wa'adana Rasulullah mau'idatan wajilatul, panjang situ. Yang pada akhirnya tadi itu para sahabat minta tadi wasiat. Usikum bitaqwallah was-sam'i wa ta'ah wa in ta'ammaraka 'alaikum 'abad. Fa innahu man ya'ish minkum. Ini yang perlu tadi, ada yang panjang enggak usah saya jelaskan. Fa innahu man ya'ish minkum, karena sesungguhnya orang yang hidup di antara kalian di kemudian hari, fasayara ikhtilafan katsira, pasti akan menyaksikan ikhtilafan katsiran, perbedaan-perbedaan faham, pertentangan yang katsiran, yang banyak. Itu sudah Rasulullah mengatakan. Prediksi Rasulullah nggak mungkin keliru, itu nubuwah. Itu pasti terjadi. Ya. Sekarang sudah terjadi di sini, sudah lama tadi itu. Jadi apa caranya? Saya Rasulullah, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafir rasyidin al-mahdiyyin. Addu 'alaiha bin nawajid tadi itu. Jadi hendaklah kalau terjadi tadi itu macam-macam perbedaan pendapat, aliran-aliran yang macam-macam tadi itu, hendaklah kalian mungkin sunnahku, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Dan juga ada beberapa hadis lagi, sehingga bila kita lihat di kitab Al-Ghunyah karangan Syekh Abdul Qadir Jilani qaddasallahu sirrah, beliau yang hidup di abad ke-5 dan ke-6, meninggal tahun 561 Hijriah. Beliau mengatakan dalam kitab Al-Ghunyah, mengapa kita ini disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah? Beliau membuat tadi pertanyaan tadi, mengapa kita disebut dinamakan sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah? Sebab kita mengikuti sunnah baginda Rasulullah dan ijma' para sahabat. Terlebih-lebih pada masa Al-Khulafa Ar-Rasyidun tadi itu. Ini dinamakan tadi, sehingga kemudian dinamakan Al-Firqah An-Najiyah. Ini kita harus hati-hati tadi itu. Sebab kita harus memilih satu di antara demikian banyak tadi itu. Pernah juga Rasulullah SAW pada suatu hari menggaris dengan tongkat beliau di tanah. Lurus, garis besar, lurus. Dan di samping kanan kiri ada garis-garis kecil banyak sekali. Kemudian seraya menunjuk garis besar tadi itu, Rasulullah membacakan ayat Al-Quran. Yang mana Allah mengatakan dalam Al-Quran tersebut, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih. Yang mana arti daripada ayat itu yaitu wa anna hadza sirati mustaqiman. Yang artinya sesungguhnya ini adalah jalanku, kata Allah, yang mustaqiman, yang lurus. Fattabi'u, ikutilah jalanku yang lurus ini, kata Allah. Wa la tattabi'us subula, janganlah kalian mengikuti jalan-jalan tadi yang banyak yang ada di samping kanan kiri tadi itu. Jangan kalian ikuti itu. Fatafarraqa bikum an sabilih, bila kalian ikut jalan yang ada di kanan kiri tadi itu, kalian akan terpecah belah dari jalan Allah yang lurus tadi itu. Kemudian dijelaskan pula baginda Rasulullah bahwa jalan besarnya adalah siratullah mustaqim, yang selalu kita berdoa dalam salat kita, ihdina as-siratal mustaqim tadi itu.
Sedangkan jalan-jalan kecil yang ada di samping kanan kiri tadi itu, masing-masing ujung daripada jalan ini ada setan-setan tadi. Setiap ujungnya tadi itu. Setan-setan yang mengajak kita dengan imbalan-imbalan, dengan iming-iming macam-macam tadi. Kedudukan, harta, kekayaan, dan lain sebagainya. Jangan kita ikut itu tadi. Ikutilah tadi itu as-siratal mustaqim. Nah, apa tanda bahwa kita ini Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah tanda al-firqah an-najiyah? Itu sebab begini, Rasulullah pernah berdoa kepada Allah agar umat beliau ini jangan terpecah belah tadi itu, jadikan satu. Tapi ini kata Allah itu sudah sunnati fi khalqi. Jadi sunnatullah fi khalqi tadi itu, enggak bisa. Kemudian Rasulullah juga berdoa, ya Allah, jika demikian janganlah engkau jadikan mayoritas umatku dalam kesesatan. Enggak apa-apa, sesat tapi yang sedikit-sedikit. Tapi kelompok mayoritas jangan dijadikan sebagai sesat yang tadi. Nah, ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga Rasulullah mengatakan inna ummati la tajtami'u ala dhalalah. Umatku tidak akan terpecah tadi itu. Dalam kesesatan. Ya, ada bersatu padu di dalam kesesatan. Enggak ada sini. Jadi orang yang sesat berarti yang sempalan-sempalan tadi itu, kecil-kecil tadi itu. Ya, ini maka bila kalian fa'idha ikhtalaftum, dalam riwayat lain fa'idha ra'aitumul ikhtilaf, bila kalian nanti pada suatu zaman menyaksikan banyak sekali perbedaan-perbedaan aliran paham macam-macam dari itu, jangan khawatir, jangan bingung kata Rasulullah. Fa'alaikum bisawatil a'zam. Ikutilah kelompok mayoritas. Kelompok mayoritas bukan satu tempat, tapi di seluruh dunia. Dan alhamdulillah sejak zaman Rasulullah, zaman sahabat, tabi'in sampai sekarang ini para aslafun sholihun di seluruh dunia itu mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah kelompok mayoritas. Sehingga ini adalah insyaallah jaminan bahwa yang kita ikuti adalah benar-benar ini al-firqah an-najiyah tadi itu. Jadi harus kita hati-hati tadi itu. Untuk mendidik putra putri kita tanggung jawab berat sekali tadi itu. Jangan sampai nanti kita dituntut oleh putra putri kita karena kita salah memasukkan anak-anak kita di tempat-tempat pendidikan yang keliru tadi itu. Dan alhamdulillah akhirnya fillah Kiai Hamim Jazuli ini alhamdulillah dia telah membuka bahkan dengan keringanan-keringanan Masya Allah yang nggak mampu bisa gratis bahkan diberi uang saku lagi. Kita mau mencari apa lagi di sini? Kita mudah-mudahan kita doakan bantu, kita bisa bantu dengan doa. Kita doakan agar pondok pesantren Al-Ikhlas ini mudah-mudahan bisa oleh Allah semakin dilancarkan, dimakmurkan, dimajukan. Santri-santrinya bisa menjadi santri-santriwati yang soleh-solehah, yang benar-benar akan menjadi kebanggaan baginda Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan beliau ada beri keselamatan, kekuatan, kesehatan, dan kesabaran dalam memimpin pondok pesantren Al-Ikhlas ini. Sebab memimpin pondok ini membutuhkan benar-benar ketabahan di sini, kesabaran yang luar biasa. Mudah-mudahan beliau akhirnya fillah Kiai Hamim Jazuli insyaallah akan mendapatkan hidayah, inayah, taufik dari Allah, diberikan kekuatan, kesabaran dan akan dilancarkan semua urusan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semua insyaallah yang hadir ini insyaallah akan mendapatkan keberkahan daripada majelis ini, terlebih-lebih Sahibul Bait beserta keluarga dan santriwanti beserta para asatidah, guru-guru yang ada di pondok pesantren ini. Mudah-mudahan kita semua insyaallah yang hadir di sini diberi kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita bisa jumpa pada safari Maulid tahun 1445 yang akan datang dalam Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali سيدنا محمد صلى الله عليه بحبك وبنيدك واتمنى مسئدك ختامك ومريدك يا جاد الحسنين بحبك وبريدك واتمنى مسئدك
خدامك ومريدك جد الحسنين بحبك وبريدك واتمنى مصيدك خدامك ومريدك يا جد الحسنين بحبك وبريدك واتمنى مصيدك خدامك ومريدك يا جد الحسنين حبيبي محمد في سيسنين حبيبي محمد ما في سيسنين وطول ساكن قلبي يزيد كل سنين جماله ودلاله في ضغوط من جلاله جمال الإسلام جماله وديه لك باله يا حبيبي الاثنين بحبك وبريدك واتمنى مصيدك خدامك ومريدك يا جد الحسنين بحبك وبريدك واتمنى مصيدك خدامك ومريدك يا جد الحسنين يا أجمل هدية الله كرام البنية يا أجمل هدية من رب البرية لكل الدنيا دي يا جاد الحسنين قلت قمرها وانت لمنورها ما كنت قمرها وانت لمنورها ومفتاح اسرارها يا عيني يا جاد حسنين بحبك وبريدك واتمنى مصيدك خدامك ومريدك يا جد الحسنين بحبك وبريدك واتمنى مصيدك خدامك ومريدك يا جد الحسنين حبيبي عيني أحمد نور عيني حبيبي عيني أحمد نور عيني أنت الغالي علي يا جاد الحسنين وبيدك البطول بعيونك يا رسول بعيونك يا رسول ننجو منكم قبل يا حبيبي يا جد الحسنين بحبك وبريدك واتمنى مصيدك خدامك ومريدك يا جد الحسنين بحبك وبريدك واتمنى مصيدك خدامك ومريدك يا جد الحسنين سيد السادات يا الحماية سيد السادات يا
الحماء يا من على يا من على يا من على رؤوس الكرام تقدم يا سيد السادات يا باب الحماء يا سيد السادات يا باب الحماء يا من على يا من على يا من على رؤوس الكرام تقدم وصف الزمان في مدح طه واقتسى وصف الزمان في مدح طه واقتسى عيزان وإجلالا عيزان وإجلالا عيزان وإجلالا وشهد التقاربا يا سيد السادات يا باب العباد يا سيد السادات يا باب العباد يا من على يا من على يا من على الرؤوس الكرام تقدم وصفت زمان في مدح طه واقتسى وصف الزمان في مدح طه واقتسى عزا وإجلالا عزا وإجلالا عزا وإجلالا وساد التقاربا يا سيد السادات يا باب الحماء يا سيد السادات يا باب الحماء يا من على يا من على يا من على رؤوس الكرام تقدم وجرى بطلعة بدري بحر الوفاء وجرى بطلعة بدري بحر الوفاء وجرى بطلعة بدري بحر الوفاء وصفى الزمان وسدى زمان وسدى زمان بمدحه وترانه يا سيد السادات يا باب الحماء يا سيد السادات يا باب الحماء يا من على يا من على يا من على رؤوس الكرام تقدم وجرى بطلعة بدري بحر الوفاء وجرى بطلعة بدري بحر الوفاء
سيد السادات يا باب العماد يا من على يا من على يا من على الرسل الكرام الله 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 على نور رسول الله 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 النبي صلوا عليه صلوات الله عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه الله 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 على نور رسول الله 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 على نور رسول الله